Indian Community. Sudah ada di depanku perempuan cantik, baik hati, dan juga sangat menginspirasi. She is also one of Paradigm Fitness icon, body goals banget, and very good in dancing, terutama ballet, hip hop, jazz, semuanya lah pokoknya. And lucky me, she's one of my best friend too, Nadia Mulyano. Hi, oh my god, it was so sweet, thank you. Gimana sih Cina cara maintain badannya yang sekarang? Langsung pertanyaannya. tapi aku tahu maksudnya Cina memang lumayan demen olahraga kan dari dulu, lumayan demen olahraga, terus juga emang rutin olahraganya. Tapi how you maintain? Kadang kalau aku sih ya, kalau aku kayak ada seasonnya gitu. Kadang kalau lagi mau ya mau gitu, tapi nanti kalau lagi tiba-tiba ini pokoknya ada on off-nya lah gitu. Kalau Cina tuh bisa konsisten terus gitu. Well, I think udah sempat di stage yang kayak habit ya, kayak kalau nggak olahraga jadi nggak enak. Terus juga tuntutan pekerjaan nggak sih, kan kita masih di dunia yang kayak aku masih di dunia nari juga, terus kayak ya udah yang di gym juga gitu, jadi image gitu, jadi kayak harus benar-benar maintain berat juga kan, nggak enak kalau dilihat orang kayak kitanya gendut gitu. I mean lucky juga sih. Terus ya kayaknya kalau olahraga jadi kayak, kalau nggak olahraga jadi kayak aneh juga gitu. Apalagi sebenarnya susah loh lagi maintain berat badan di situasi yang sekarang ini kan, lagi stay at home, it's very difficult. Tapi ya untungnya banyak banget yang online olahraga diajakin, dan juga teman-teman tuh pada semangat juga, jadi kayak ada community beberapa yang kayak let's work out together gitu. Terus okay, that's really good. Aku tuh suka banget ngemil sebenarnya. Suka banget ngemil. Terus maintain ya gitu, karena untungnya juga lumayan ini ya, dari biasanya kayak banyak yang dikerjain pagi sampai malam gitu, jadi nggak berasa. Padahal ngemil terus sebenarnya. Produktif ya? Iya, produktif. Oh, memang ada community-nya juga? Iya, beberapa grup gitu. Jadi kayak kalau olahraga, mereka suka ngajakin juga gitu. Jadi it's really good. Oh, kemarin ini pas di rumah aja berarti banyak ikut online kelas juga, workout online? Iya, benar. Oh. Dan mereka jadi kayak, wow, mereka aja yang padahal cuma biasa gitu. Mereka, they are not like models, they are not like apa, bener-bener orang biasa aja kayak semangat banget olahraga gitu, yang seni jadi kayak sadar okay. Ya. Tapi iya sih, ini kemarin ini pas di rumah aja lumayan, maksudnya kayak stres gitu nggak sih? Apalagi kan Cinat orangnya keluar terus kan, very produktif gitu. Aku tahu pagi misalnya udah ngapa-ngapain, udah kerja, udah keluar, nanti sampai malam baru malam balik gitu. Terus tiba-tiba bener-bener kayak nggak bisa keluar sama sekali gitu, di rumah doang. Itu gimana? Banget, stres banget sih sebenarnya. Kayak gila, kayak nggak pernah selama itu di rumah, yang sampai kayak kemarin 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Aku lumayan telat sih stay at home ya gitu kan. Pas yang di luar pada tutup, gym tutup, terus restoran semua tutup, nah itu baru mulai ikut. Banyak temannya udah mulai lebih awal. Lumayan stres banget sih. Terus tapi untungnya di rumah ya nyari aktivitas juga gitu, kayak yang nggak pernah kayak ngikut-ngikut bikin kue, adikku bikin kue ikut-ikutan. Terus kayak ya untungnya kayak 2 minggu pertama tuh benar-benar kayak belum terlalu mulai gitu, kayak online kan, kayak masih adaptasi. Terus setelah itu mulai semuanya online, jadi sibuk banget juga di rumah. Jadi kayak benar-benar keeping myself busy as well, karena kalau nggak stay sibuk kayaknya stres sih, soalnya biasanya bergerak terus, terus kayak biasa kalau tiba-tiba harus di rumah kayak gitu. Iya, jadi malah kurang tidur setelah itu. Jadi kayak mentang-mentang nggak ini, jadi banyak yang ini Zoom segala macam. Oh, masih Cina juga ada ngajar ya? Iya, ngajar private gitu. Ngajar private. Berarti itu pas selama kemarin ini semua ngajarnya lewat Zoom semua? Iya, ngajar lewat Zoom. Baru belakangan ini kayak 1-2 mingguan terakhir lah, udah kayak mulai kayak mereka banyak yang nggak tahan juga, katanya ya udahlah new normal. Jadi kayak ngajar private yang kayak one-on-one, pakai mask, face shield gitu, terus disemprot sebelum kayak udah mau perang sebelum ngajar. But actually it's really good, kayak happy to see them in person, karena kayak udah setiap kali di Zoom itu, apalagi kalau yang grup gitu tuh it's susah banget sih, kayak very difficult karena timingnya beda-beda semua gitu. Capeknya kayak di otaknya sih lebih. Iya. Justru kalau ngajar kalau langsung lebih enak ya. Iya. But I mean kalau sebenarnya private one on one gitu, kalau di Zoom
lumayan santai banget jadinya kan, cuman kayak sendiri gitu. But then like kita mau betulin yang benar-benar spesifik juga lumayan susah, rasanya gemes gitu kan mau pegang gitu kayak. Iya benar mau pegang. Tadi Cina berarti sering bantuin di rumah juga, bantuin baking adiknya Cina. Not really actually, cuman kayak kepo-kepoin gitu, kayak dulunya sama sekali kayak nggak nyoba gitu. Jadi kayak sekarang beberapa kayak minta mau dong coba masukin gitu, but I'm not good. Jadi kayak mending. Enak banget sih. Oh, thank you so much. Enak banget. Makanya E-story pastry ya. Iya, thank you so much. Pastry salon. Iya, enak banget. Karena gendut itu ngemilin. Jadi kayak di rumah tuh kayak ya pestanya juga iya. Bener. Setiap hari makan ngemil kayak pagi siang malam tuh kayak kue kayak free flow di rumah free flow. Terus mami juga masak terus, biasanya aku nggak pernah yang diem di rumah makan siang, makan malam kayak selama ini gitu, kayak nonstop kan selalu biasanya di luar gitu, dari pagi udah pergi. Kayak tapi benar-benar blessed juga sih, kayak masih bisa kayak jadi lebih dekat sama family ya sih kan. It's really good. Kalau seminggu biasanya Cina maksudnya latihan olahraga itu berapa kali? Diusahain sebenarnya 6 kali. 6 kali seminggu. Dulu lebih rajin sebenarnya nih. Dulu lebih rajin lagi. Kayak 5-6 kali sih diusahain. Walaupun sebenarnya ada 1 hari atau 2 hari yang bener-bener kalau nggak sempet banget olahraganya sedikit banget gitu, kayak at least 30 atau 45 menit kalau yang kayak ya, tapi diusahain setiap hari. Emang biasanya sekali olahraga berapa lama? Kalau ke gym itu lumayan lama. Kayak kalau udah ke gym kan kayak udah pergi ke situ, ya biasanya bisa 2-4 jam kadang di gym. Kalau sampai tutup kadang. Itu soalnya kayak biasanya udah free, kalau udah sore ke malam kan lumayan free gitu, bisa dari jam 6 sampai jam 10 gitu. But then kalau benar-benar nggak sempet di rumah ya just workout by myself kayak 30 to 45 minutes kayak gitu. Oh, itu tapi termasuk balet juga? Balet sebenarnya udah lumayan jarang. Kalau lagi ada kayak kemarin kayak dipanggil perform gitu. Sebelum ini sih, sebelum ada kayak COVID-19 ini sempat perform juga gitu. Paling kalau lagi ada event baru balet, baru latihan. Kalau ada photoshootnya seringnya balet. Iya. Kan Cina tuh udah lama balet, udah lama banget balet. And semua tahu lah, like one of your specialties ya boleh dibilang, you're very flexible gitu, ya kan? I'm not that super flexible, but a little bit flexible. Super flexible. Ada nggak sih maksudnya tips and tricksnya how untuk kayak flexible atau maintain flexible gitu? Maintain sebenarnya berasa loh kalau udah like you're getting stiffer. Itu benar-benar kayak jadi berasa. Dulu kayak pas kecil kayak nggak ada rasa nyangkut-nyangkutnya, sekarang lebih berasa sih. How I maintain, kayaknya untung masih ikut kelas-kelas juga di gym, terus kadang masih sering stretching juga gitu. Harus di stretch sih sebenarnya walaupun udah kayak flexible. I mean I was lucky, I was born flexible. Walaupun sebenarnya ada minusnya juga, kalau fleksibel tuh kayak harus lebih double kerjanya kalau lagi mau nahan-nahan otot gitu, itu nggak segampang itu. Terus how I maintain ya masih ikut olahraga. Dengan olahraga aja kan mereka selalu ada di setiap kelas juga ada stretchingnya juga kan gitu. Oke. Kalau Cina waktu itu pernah sharing nama, kan waktu itu dikasih nama Nadia itu. Ceritanya gimana, cerita di balik? Oh, my dad named me Nadia. Itu he was inspired by one of gymnast from Russia, Nadia Comaneci, and she's really good. Terus waktu itu dia tuh kayak the first gymnast yang hit the perfect score like 10, and then like my dad kayak suka banget gitu ngeliat gitu. And surprisingly pas aku lahir terus maksudnya pas besar aku juga lentur gitu, fleksibel gitu. Dan di rumah kayaknya aku doang yang fleksibel juga gitu, kayak interesting ya, so interesting. Ya nama ngaruh juga. Terus kayak aku juga baru dikasih tahu sama my dad pas lagi udah umur 12-13 aja iseng gitu nanya atau apa gitu kan, and then he told me about the history kenapa namain aku Nadia gitu. Lucu banget sih sebenarnya ya. Lahir fleksibel. Iya pas banget.
Terus kalau misalnya Cina, maksudnya kan nge-gym terus, olahraga terus gitu, balet segala macam, itu berarti memang bener-bener, maksudnya emang udah demen banget gitu, kemauan sendiri, atau kayak ada mikir, kalau aku kan kadang ada mikir kayak, gue udah makan banyak gitu, mau buang banyak gitu. Kalau Cina lebih ke gimana? Bener banget, kayak karena aku suka banget ngemil dan makan cake and dessert. I love desserts, kayak jadi kayak aku udah mikir kayak ada sih poin yang kayak wah udah harus kayak karena kan gula semua kan, actually it's not really good though, sugars, and then it's like beruntungnya ya sebenarnya ya itu yang aku bilang, olahraga sebenarnya udah sempet yang kayak habit kalau nggak bikin jadi kayak nggak enak gitu sih beberapa kali gitu, kayak kemarin aja gym tutup tuh rasanya pengen banget malah nyari ya. Iya, and then ya gitu, goalsnya ya sebenarnya cuma pengen seneng juga sih kalau olahraga, ya nggak sih, kayak ngelepas stres. Somehow kayak kalau olahraga kan ya udah nggak mikirin apa-apa, yang dipikirin ya olahraganya itu, and then ya karena itu juga bener aku suka makan manis, kepikiran juga kalau nggak olahraga bener-bener bisa jadi kayak gemuk banget dan nggak sehat sih. Untungnya kan dikeluarin kayak keringet. Kalau Cina dulu kan juga pernah sekolah balet keluar di Alvin Ailey, New York ya. Can you share like the experience gitu pas di sana? It was really fun, it was really good ya. I was there with you. Stay together kan di satu kondo ya. It was kayak once in life, one time, kayak lifetime tuh kayak nggak bisa dibeli experience itu. It was really good kayak, and it was really fun. Yang aku tahu kayak zaman itu masih kayak muda. I think it was like 12 years ago. I guess like 11 years ago. Kayak zaman itu kayak kita nggak mikirin apa-apa, belum cuman kayak bangun, cuman mikirinnya paling kayak sore muscle, bangun-bangun kayak pegel-pegel gitu. But then it was really good that we met like a lot of like students juga kan from overseas, terus tinggal di luar negeri itu benar-benar kayak merubah juga sih, kayak semuanya harus sendiri. Kalau di Indo kan kadang ada mbak atau apa, kita naik subway gitu kan. Ingat semua mesti mandiri. Semua mesti mandiri. Terus kayak apa-apa harus sendiri, ngurus apa-apa sendiri gitu. It was really really good experience sih, kayak never regret it. Kayak walaupun sempat injured kan akhirnya gitu, karena kan benar-benar intense latihannya pagi sampai sore, like ya setiap hari bisa berapa kelas gitu kan. 5-7 kelas. 5-7 kelas ya. Yang paling beda signifikan itu dari sekolah di sana sama di sini punya balet apa? Bedanya kayak mereka bener-bener serius banget, dan kayak mereka kan kayak latihan itu untuk tujuannya mereka udah pasti mau jadi company dancers di company gitu. Jadi kayak mereka tuh bener-bener kayak semangatnya itu kayak bisa kayak mungkin bisa dibilang kayak 1000 kali. Kayak di situ kayak mereka udah nganggep itu kayak serius banget gitu, lebih dari kayak sekolah bahkan kan. Kadang mereka kayak sacrifice a lot untuk balet aja. Mereka kan some of them mereka benar-benar yang udah sampai homeschooling, nggak yang study akademik gitu. Bedanya di situ sama di Indo. Kalau di Indo kan kayak kita kadang ngambil balet masih dipikir wah balet kayak pekerjaannya, karena di Indo masih sedikit gitu. It's not like di US ataupun di Europe gitu, di Amerika atau di Europe, they are like bener-bener ada pekerjaan yang full time gitu untuk dancers. Bedanya ya kalau sekolah di situ mereka tahu mereka harus fokus karena they wanna be like company dancers kan gitu. Jadi kalau di Indo udah ada company, tapi ya karena di sini governmentnya juga they don't really like support that much kayak untuk art. Jadi kayak di sini ya sebatas kayak lebih kayak les yang kayak ini. Walaupun sekarang udah way better than back then ya kan. Dulu kita cuman kayak les, cuman kayak walaupun lumayan lama ya kita lesnya berjam-jam. Bedanya itu doang sih, sama kayak di sini kan artnya di Indo belum terlalu didukung ya. Terus kayak di sini juga kayak in 1 year paling big performance only like maybe 2-3-4 times yang big in the like a big stage gitu. Kalau di luar kayak every day I think it's like going to the cinema, you go there and then like you just buy the ticket and watch. So I believe it's so much different ya. Iya, terus orang sana juga memang ngerti ya, maksudnya ngelihat balet nonton ngerti gitu, walaupun orang
maksudnya istilahnya bukan orang balet atau apa, mereka sering nonton, mereka ngerti gitu ya. Kalau di sini kadang kan nonton juga kayak mungkin karena anaknya nari atau apa kayak gitu ya. Iya, benar banget. Di situ mereka kayak benar-benar appreciate art so much gitu. Kalau di sini masih belum ngerti ya, karena itu culture juga sih I think gitu. Zaman dulu aja pas mau sekolah balet kan kayak, sekolah balet iya, bener. Tapi it was interesting deh, kayak waktu apply visa ya di sini kan ada apply kalau mau student F1 ya F1 visa. Yang interview aku malah kayak dia yang kayak, wow, like you're going to US to study ballet, langsung jadi dia kayak jadi dia baru tahu di Indo tuh ternyata bisa serius gitu, maksudnya bisa kayak yang kan kayak not easy juga kan diterima untuk sekolah di luar karena kita di audition for that. Terus dia juga sampai kayak wow gitu, sampai akhirnya dia suruh anaknya masuk juga sekolah balet di Indo gitu. Oh iya. Iya. And it was really interesting. Padahal zaman dulu pas kayak kalau apply visa kadang lumayan susah kan, untuk walaupun sometimes students gitu. And I was lucky sih terus ketemu dia. And then one day sempat ketemu orang itu lagi pas lagi perform. Pernah aku ceritain yang kayak enggak ya? Kayaknya dia pernah datang nonton performance-nya bukan sih? Iya, and then like suatu hari dia habis perform gitu, ada yang cariin gitu, ternyata interviewernya gitu kan, mereka dia Caucasian, dia kayak wanna say thank you, dia mau pindah gitu ke negara lain karena kan dia juga harus pindah ya karena pekerjaan gitu. I mean it was interesting sih, kayak lucu banget, kayak ya so sweet. Terus mereka nyari, dia bilang dia masih inget gitu, jadi kayak padahal kayak nggak tahu deh dia bisa inget dari mana gitu, pas udah balik ke sini anaknya masih balet gitu, lucu banget ya, so interesting. Oke. Seru banget. Waktu dulu di Alvin Ailey ada kurikulum lain nggak sih? Kalau di sini kan kebanyakan pasti mostly kayak balet, kontemporer, jazz kayak gitu-gitu yang umum-umum. Kalau di luar di Alvin Ailey gitu ada yang beda nggak, yang lain gitu? Beda, ada Horton, Graham, like tap banyak banget. Kalau di Alvin Ailey they have it, but then kalau yang benar-benar masuk ke dalam itu kayak additional sih untuk kayak masuk yang kurikulumnya ya, itu ada Horton sama Graham. Modern, dia lebih kayak modern gitu, is very good untuk kayak yang bikin strong karena kan benar-benar contemporary ya, dia fokusnya gitu. Bedanya sih di situ sih. Contemporary di sini udah ada, jazz juga udah ada, hip hop, they have hip hop as well. Jadi ya gitu. Kalau di antara semua itu paling Cinat paling suka tetap balet atau? Actually aku suka balet sih, tapi nggak yang terlalu classical banget. Aku suka mix sama yang contem balet gitu. But yang kayak half gitu, kayak Alvin Ailey they do. Actually kalau di Alvin Ailey kan sebenarnya dia kayak fokusnya di contemporary. Di contem ya. But then every day you have to do ballet class. Dan point class. Jadi basicnya benar-benar ballet. Terus mereka juga kan kontemnya on point. Actually I quite like it. Iya, ada yang on point pakai contem. Iya, ada yang kayak without point shoes, ada juga yang pakai point shoes. Terus aku lumayan suka kayak yang kayak lebih kayak tarian yang contem di mix sama kayak ballet klasik. Kalau Horton sama Graham itu lebih ke arah mana maksudnya? Modern contem yang lumayan kayak dari lebih ke contem lebih ke contem without point shoes itu Horton nama. Kalau selama di sana, what's your like most best experience pas di sana? Best experience ya, ketemu ini sih, I met like yaitu new friends, best experience. Terus kayak bener-bener I am who I am today is because of itu juga ya, prosesnya semua gitu. Kayak kita belajar banyak banget disiplinnya gitu kan, disiplin itu kayak benar-benar strict. My school was quite strict though. Iya, benar-benar ya. Walaupun hujan badai harus tetap sekolah. Benar-benar sampai I remember kayak ada one day yang kayak snowstorm atau apa gitu, sampai jalan ke sekolah tuh kayak mau ketiup, mau terbang gitu. Dan harus tetap ke sekolah karena, and then when I was injured too, when I got my injury, harus ke sekolah juga, dan you have to sit down there, terus you have to observe, and then you have to submit everything. Kayak I learn itu di situ, terus kayak komitmen juga, terus belajar banyak sih, kayak
semuanya kayak ya kalau tiba-tiba flashback gitu seru sih, yang pasti yang nggak terlupakan itu. Dan I still remember, jadi ingat fleksibel kayak my first day aku masuk ke sekolah. I still remember aku ya habis kelas and then lagi break, lagi kayak lunch break gitu, terus tiba-tiba kayak datang di situ kan nggak banyak Asian kan, kayak cuma dikit gitu, kayak maybe only 3 or 4 yang kayak aku tahu di situ. Dan tiba-tiba lagi datang didudukin sama kayak didatengin sama anak-anak segerombolan gitu. Dan you know what? Dia bilang boleh nggak take a picture and then you do develope. I was like oh my god ya. Itu aku ingat sih sampai hari ini. I mean it was so interesting. Can you do the develope gitu? Karena aku ingat the first di kelas hari pertama terus tiba-tiba gurunya kayak mungkin dia liat develope gitu kan, angkat kaki di samping, and then terus gurunya tiba-tiba bilang oh, look at her, terus dia berdiri di sini di samping aku, terus aku tahan gak kena, kakinya gak turun ya kan. Ini sampai pas lagi lunch break disamperin gitu, itu lucu banget sih. Terus aku udah takut kan, udah kayak aku waktu itu mulainya agak telat sebenarnya sekolahnya, soalnya kan sempet ada kayak ikut kompetisi yang di London itu kan. Genie Award. Okay. Terus kayak jadi telat beberapa bulan, terus pas datang kayak takut itu kan, kayak bukan I think dia udah tau teman sekelas gitu udah kenal gitu kan, lumayan baru gitu kan, terus kayak didatengin minta foto, lucu banget sih. Sayangnya aku gak minta fotonya balik gitu. Maksudnya ya lucu banget ya. Waktu Genie berarti Genie-nya yang di London. Iya, di London. Itu juga seru banget di London. Itu seru banget sih kayak gimana? Iya, I mean kalau kayak gini-gini tuh kayak thanks juga to the ballet world, because of that I can travel around the world, right? Ya kayak waktu itu bener experience-nya seru banget. Itu juga lebih kecil lagi, terus inget banget pas lagi ke London itu kayak kan waktu itu nggak pernah tuh sebelumnya, before that aku ke London gitu, inget banget bawa koper gede 2 kan, apalagi kalau ballet barangnya banyak banget ya. Udah gitu bawa sendiri gitu, terus udah gitu naik kereta kan ke tempatnya, terus kayak nggak tahu apa-apa gitu sampai but then mereka baik sih, kayak ketemu gitu sampai ada yang bantuin bawain koper aku. Abis turun kayak train ke sekolah baletnya itu, ke Royal Academy of Dance kan waktu itu di sana. Kayak lucu banget, kayak serunya juga kayak nggak tahu sih, nggak nganggep itu kayak competition, kayak aku nganggep itu pas sebelum pergi pun aku udah tahu ini kayak cuman untuk aku benar-benar push myself untuk jadi better di balletnya juga, terus untuk experience kayak benar-benar yang mau kejar experience-nya, karena kita nggak pernah lihat kayak gimana sih penari-penari di luar negeri gitu. Dan itu kayak pertama kalinya sih kayak ngeliat mereka yang kayak wow, they really work so hard, kayak terus mereka juga makannya yang kayak benar-benar dijaga banget gitu. ya. Terus pas di London itu mereka benar-benar kayak kasih kita makan tuh banyak banget gitu loh. Terus kayak makanannya enak-enak gitu kan. Terus kayak sampai ya I was lucky sih waktu itu pas lagi di London. Terus kayak snack time-nya banyak, tapi yang benar-benar dancers yang di sana yang benar-benar jaga makan, walaupun dikasih makan mereka cuma makannya apel. Mereka cuma makannya carrots, wortel lah. Jadi seru banget sih. Terus kayak dikasih makannya dari kayak appetizer, terus main course, masih ditanyain dessert lagi. Aku inget banget sih, kayak seru banget. Terus tapi mereka trainingnya juga lumayan hard, terus experience-nya terus benar-benar diajarin langsung sama pelatih sana kan, one-on-one juga, and it was really good sih, ngerasain stage di luar. Nari sendiri terus narinya sendiri lagi kan, sendiri terus ya lucu banget sih, dan seru banget sih itu, kayak walaupun kayak kompetisi tapi kayak berasanya kayak udah perform aja perform gitu, perform banget. Terus ngebawa kayak pas dipanggil ngebawa nama negara nggak sih? Iya, negara Indonesia ya. Mereka tuh banyak yang rame-rame gitu. Jadi kan apalagi Indonesia kan after England kan dipanggilnya England gitu kan. Terus rame banget, apalagi Royal gitu. Saya tiba from Indonesia datang sendiri satu doang. I was like, terus nggak bawa supporter lagi, nggak ada siapa-siapa kan. Terus mereka punya guru-guru dan banyak banget kan kesana tuh gurunya ikut juga waktu itu tuh, atau parentsnya gitu. Terus mami mau ikut waktu itu, tapi kan kayak kita sibuk terus kan, maksudnya kasian juga ya. Stay di situ setiap hari ke sekolahnya latihan, terus kayak ya kasian juga, akhirnya bener-bener sendiri kayak masih kecil gitu. Ya udah pede modal nekat ya. Tapi seru sih memang, Genie seru banget. Waktu kalau Genie berapa lama? 5 hari bukan ya? I think tapi kayak 10 hari in total nggak ya? Untuk kayak the whole thingnya kayak aku benar-benar lupa ya, kayak 5
udah dulu lumayan banget. lama sih Lumayan soalnya lama ya. Kayaknya aku ingat kesana. Ada konten juga nggak sih? Iya Ada ya. Berarti kan kita juga memang ada ikut kelas dulu kan, awal kelas. Iya, 5-7 hari ya gitu ya. Pokoknya seminggu kali ya. Udah gak inget sih udah dulu. Tapi kayak ya walaupun bener-bener short time gitu, tapi kayak yang didapat lumayan banyak ya. Seru sih, seru. Aku juga dulu ngeliat orang-orang bule gitu kayak wah, seru sih. Iya, mereka sambil kadang aja kayak mereka selalu gini sih, yang satu aku salut sama mereka yang benar-benar di luar tuh mereka kalau belum puas sama hasilnya mereka tuh kayak benar-benar coba terus. Jadi kayak walaupun kelasnya udah selesai, semua udah bubar, mereka akan terus kayak practice terus, lagi kayak mungkin lagi lunch break juga ada yang practice loh, beneran kayak I was like wow, kayak bener-bener mau yang the best gitu. Waktu itu Cina udah ini belum sih, kan kalau balletnya kan variation kan. Kalau kontennya itu konten dari mereka bukan sih? Iya. Yang mereka langsung kasih kita langsung belajar kan ya? Jadi kontennya langsung dibuat, choreografinya like on the spot, terus kita harus belajar steps-nya semuanya. Iya, terus mana kayak zaman dulu kita belum terlalu kayak sekarang tahu kontennya. Sekarang kan udah dikasih. Udah banyak kelas konten. Udah banyak kelas konten. Zaman dulu belum terlalu banyak konten. Kontennya on point waktu itu. Iya. Terus kayak langsung tuh lumayan panjang gitu kan konten. Terus mereka kayak udah biasa sama kayak gitu-gitu. Terus kayak ya apalagi aku kayak baru gitu, harus cepet-cepet banget. Tapi karena situasi segala macam kayak mau nggak mau kita harus ngikut ya. Iya, kayak benar-benar harus fokus nih dari sini, jangan malu-maluin gitu kan. Iya. Terus masih ada, kalau zamannya Cina masih ada VT di panggung nggak sih? Oh my god, point? Iya. I was like, oh no, iya ada VT. On point nggak sih? I think so ya, ada VT pas lagi kelas, kan kelasnya on the stage. I don't really remember, but I think yes. Iya kan? Soalnya seingat aku tuh selalu tahu gitu. Tiap kali pas mau lomba Gini tuh aku kayak stres gitu, kayak aduh VT on point on stage. Terus kan kalau nggak salah minimal 16 kan? Kayaknya aku ingetnya I did VT, tapi kayaknya pas lagi kelas ya. Jadi kayak kan ada yang kelas di stage juga ya kalau nggak salah. Ada kelas di stage ya. Terus ya gitu sih, paling takut kalau di stage kan susah kan kayak fokusnya, spotnya gitu. Iya sih, tapi kalau diingat-ingat lagi kok zaman dulu bisa ya gitu sampai kayak gitu sometimes. Seru banget. Nekat. Seru banget. Kalau misalnya kan Cina udah lama nih balet dari dulu gitu sampai sekarang, perkembangan apa yang Cina terasain di Indonesia ya, terutama itu dari dulu sampai sekarang gimana perkembangannya? Baletnya udah maju banyak banget sih, kayak udah dilihat sekarang karena social media juga, kayak sekarang ada Instagram terus YouTube semua gitu, jadi orang bisa ngeliat gitu perkembangannya sekarang. Di sini sekolah balet juga banyak banget yang baru kan, terus kayak mereka juga di Indo seenggaknya udah ada company, Indonesian Dance Company kan, jadi benar-benar untuk orang besar yang fokus. Ke zaman dulu kan belum ada gitu perkembangannya juga. Terus beberapa kali kan juga government support gitu, terus kayak media TV juga udah mulai ngundang kayak performer kayak ballerina, beberapa penari dari Marupi kan juga diundang gitu, udah mulai dilihat karena prestasi ya benar. Iya, beberapa udah kayak membawa nama Indonesia, ada prestasinya gitu, jadi kayak udah mulai dilihat. Dan juga mereka sekarang banyak request juga gitu, kayak beberapa TV show gitu yang kayak mereka mau balet, jadi kayak udah lebih maju juga karena mungkin udah lebih banyak juga sih penarinya gitu, dan kemajuannya ya seenggaknya udah ada stage baru juga yang di Ciputra gitu-gitu, udah lumayan maju banyak sih. Kalau zaman dulu kayak mungkin balet kayak gitu, kayak masih zaman dulu juga jarang banget ya lomba-lomba kayak zaman sekarang. Iya, zaman dulu tuh jarang ada lomba, terus kayak full time juga belum ada zaman dulu ya. Yang sekarang kan udah ada yang anak-anak kecil full time terus mereka homeschooling. Karena kalau zaman dulu kayak mindsetnya kayak you have to finish your academic first and then you can do it. But then it was benar-benar totally different. Sekarang mereka parents aja malah beberapa I heard kayak they want like homeschool their kids. It's okay, just homeschooling and then udah fokus. Actually it's good in a way karena kalau anak tuh udah kelihatan talentnya di sana, it's good kalau mereka benar-benar difokusin gitu. Ini kayak sistem yang di luar negeri orang begitu semua kayak
difokusin. Jadi kayak mereka goodnya kayak misalkan dia good di nyanyi, ya udah in singing, terus kayak mereka difokusin di nyanyi. Kalau dia bagusnya di sih. hari, walaupun penting sebenarnya academic is really important. Iya penting sih, tapi kadang juga kalau emang udah di situ gitu bakatnya dan udah kelihatan banget juga, kadang sayang juga ya kalau misalnya maksudnya ditunda-tunda kayak DK gitu. Iya harus lebih ini sih. Sebenarnya akademik penting sih. I mean kalau bisa, kalau yang udah benar-benar full time ballet, mereka harus ambil kayak Tetap online certificate, karena kalau udah besar they need it untuk kayak work pass-nya gitu. Dan berasa banget kayak harus punya academic certificate karena yang diakuin itu ya. Iya, yang diakuin itu. Walaupun kita punya sertifikat kayak dari sebenarnya udah setara advanced diploma kayaknya kalau Royal Academy of Dance. Oh iya. Iya, setara advanced diploma atau diploma. Tapi kan different ya, beda. Beberapa negara kayak nggak terlalu ini kan, belum terlalu ngerti juga kan. Jadi academic is really important. Kalau in the future you wanna look for a job as a company dancers gitu, you have to show them your certificate academic untuk pasnya si work pass. Makanya kayak I told like ini kayak PK harus siapa gitu, kayak pernah sih sempat bilang tetap harus ambil academic, karena tanpa academic itu mereka kadang nggak kasih, lebih susah untuk dapetin permit. Iya. Permitnya is very difficult ya. Kalau dulu Alvin Ailey itu dia keluarin sertifikat ini ya. Ada sertifikat. Nah, actually they have sampai not only diploma, they have bachelor. Oh iya. Yeah, but then you have to stay there kayak for years. Dan harus study juga. Tapi lebih banyak yang prakteknya, lebih banyak kayak di dance-nya. Terus kayak dia ada university-nya juga mereka. Oh iya. Ada university-nya. Aku baru tahu. Iya. Jadi not only like a ballet school, tapi dia kayak benar-benar ada academic-nya juga ada. Then you can get bachelor, not only diploma. Gitu. Thank you so much, Gina. Thank you so much for having me. Yay, thank you. Thank you.